Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur Tuhan menganugerahkan hari baru, menganugerahkan nafas kehidupan, dan biarlah kita sungguh menjadi anaknya yang dikenannya di sepanjang masa. Khususnya hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan baiklah kita jadikan sebagai penuntun di dalam kita melakukan berbagai aktivitas yang memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari baru dan terlebih nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di sorga bahwa sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab kami di hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan karena kami sungguh rindu akannya. Olehnya kami memohon, biarlah Tuhan berfirman dan kami diberikan kekuatan oleh Allah Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami telah siap mendengarnya. Amin. Kisah Para Rasul 15 ayat 38. Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka. Melalui bacaan ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema bersama-sama menghadapi kesulitan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita nonton film tentang orang-orang yang memburu harta karun? Saya yakin pasti. Bahkan mungkin bisa jadi kita pernah menjadi pelakunya, memburu harta karun. Karena kita mendengar bahwa di wilayah ini, di tanah ini, ya, ada harta karun orang-orang zaman dahulu berupa emas yang dikuburkan dalam tanah. Nah, kebetulan saya tidak pernah. Pada tanggal 27 November 1939, 3 pemburu harta karun yang ditemani oleh sekelompok kru film, yaitu menggali jalan beraspal di depan Amphitheater Hollywood di California Selatan. Mereka sedang mencari harta karun cahunga pas berupa emas, berlian, dan mutiara yang menurut desas-desus, wah ini menurut desas-desus lagi, telah dikubur di sana selama 75 tahun. Wow. Namun harta karun itu tidak pernah ditemukan oleh 3 pemburu ini bersama dengan kru film. Setelah menggali selama 24 hari, mereka membentur batu besar dan berhenti. Yang mereka hasilkan hanyalah lubang selebar hampir 3 meter dan kedalaman 13 meter. Mereka pun pulang dengan kecewa. Iya. Bapak Ibu Saudara, melakukan kesalahan merupakan hal yang manusiawi. Siapa sih yang tidak pernah salah? Pasti. Pendeta pun pernah salah. Kita semua pasti pernah gagal. Namun, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa seorang pemuda bernama Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas dalam suatu perjalanan misi dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Markus memiliki tujuan yang lain, pemikiran yang lain, sehingga dia tidak mau bersama dengan Paulus dan Barnabas untuk menjalankan misi Allah. Karena hal itu, lalu kemudian Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta Markus dalam perjalanan berikutnya. Sikapnya mengakibatkan perselisihan yang begitu hebat
dengan Barnabas. Namun demikian, meski awalnya gagal, Markus muncul kembali bertahun-tahun kemudian secara mengejutkan. Ternyata Markus, sekalipun dia tidak diikut sertakan dalam misi selanjutnya Paulus dan Barnabas, tidak membuatnya kecewa. Dia mengevaluasi, mengoreksi, mengintrospeksi diri, sehingga kemunculannya kemudian sungguh sangat mengecewakan. Kami ulang, sungguh sangat mengejutkan. Bahwa ketika Paulus kesepian dan mendekam di penjara, yaitu menjelang akhir hidupnya, ia meminta Markus datang dan menyatakan bahwa pelayanannya penting bagi Paulus. Bisa kita baca di 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Allah bahkan mengilhami Markus untuk menulis Injil yang kemudian menyandang namanya. Dan kita tahu tentang Injil Markus. Hidup Markus menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan kita menghadapi kesalahan dan kegagalan kita seorang diri. Kita memiliki sahabat sejati yang lebih besar daripada segala kesalahan kita. Saat kita mengikuti Sang Juru Selamat Tuhan Yesus, Dia akan menyediakan pertolongan dan kekuatan yang kita butuhkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak pernah gagal? Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua pasti telah mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, mengalami kegagalan. Namun, biarlah kita belajar dari seorang Markus yang mau mengintrospeksi diri dan kemudian mau menjalankan misi bersama-sama dengan tim. Dan tema kita yaitu bersama-sama menghadapi kesulitan. Dalam pelayanan kita GKPO Halim Perdana Kusuma, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, bahkan kesulitan yang kita hadapi. Maka mari satu dengan yang lainnya kita hadapi bersama. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biarlah kami terpanggil untuk tetap teguh menjadi bagian dalam tim menjalankan apa yang menjadi misi Allah di dunia ini, memberitakan Injil keselamatan kepada sebanyak orang hingga mereka percaya dan mengaku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa, kami sungguh mengakui bahwa ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam pelayanan ini. Maka biarlah kami sungguh diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat oleh Tuhan untuk bersama-sama menghadapi kesulitan yang kami hadapi. Hingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Olehnya kami mohon, berkatilah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin.